Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari seluruh Jemaat GKT Gloria yang saat ini berada di rumah masing-masing. Sungguh suatu sukacita yang besar pada pagi hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, kita kembali dapat beribadah bersama melalui media online yang telah disiapkan oleh gereja kita. Mari kita bersama-sama mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini dengan khidmat. Pada kesempatan ini saya mewakili atas nama Majelis Jemaat dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selama pandemi virus corona ini masih berlangsung dan sesuai dengan anjuran pemerintah, maka gereja kita tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu pukul 8.00 WITA secara online dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa pukul 20.00 WITA. Dan mari kita bersama-sama mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah maupun persekutuan doa. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim penata layan ibadah, baik pelayanan firman, liturgos, singer, pemusik, sound system, dan multimedia yang sudah ikut ambil bagian melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Selanjutnya yang ketiga, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, kami persilahkan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Yang keempat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat GKT Gloria dan yang berulang tahun selama sepekan ini, yaitu selamat ulang tahun kepada Ibu Winda Anggriawan pada tanggal 19 Mei, Ibu Lim Irisa Raditya Chandra pada tanggal 20 Mei, Ibu Sri Rejeki Susilo pada tanggal 20 Mei, Saudara Bagus Putra D pada tanggal 24 Mei. Yang kelima, selama pandemi COVID-19 ini kami mengajak dan menghimbau untuk kita semua tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, serta menjaga pola hidup sehat. Selanjutnya yang keenam, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur atau persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita. Nomor rekening tertera di layar, atau dapat membawanya ke gereja, yaitu di gereja kami telah menyediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman kami sampaikan Minggu tanggal 24 Mei 2020. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama pada hari ini kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh meninggikan namanya, karena Tuhan masih memberikan kita hari Sabat untuk kita bersama-sama beribadah. Walaupun kita di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa hormat kita, hikmat kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama saya mengundang kita semuanya yang ada di rumah untuk kita berdiri, kita bersama-sama persiapkan hati kita bersaat teduh sedikit. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah kita pada hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Mari kita bersama-sama kita meninggikan nama Tuhan. Karena Allah begitu luar biasa menciptakan segala sesuatunya baik setiap kita. Dan biarkanlah kita boleh dapat meninggikan nama. Holy, holy, holy.
suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah rindukan agungan. Segala pujian hanya bagi Dia, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi dan berseru. Kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama. Holy, holy, holy. Holy, 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 Lord full and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yohanes 16 ayat yang ke-20. Oke, pada saat ini kita semuanya mengalami yang namanya keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi biarkanlah di tengah-tengah tidak menyenangkan ini kita masih tetap bisa melihat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa kita boleh ada sampai pada saat ini. Walaupun begitu banyak yang menjadi tantangan kehidupan kita, tapi kita tetap mengatakan Tuhan itu baik. Oleh kemurahan Tuhan, ku ada sampai pada saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat ini. Kebaikan bagi setiap kita, janji-Mu terjadi. Kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari kita menyembah Tuhan. Ku sembah Tuhan
boleh bersyukur ada sampai pada saat ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Biarlah sampai pada saat seterusnya kita boleh melihat daripada kebaikan Tuhan. Kita boleh ada karena kemurahan. Kita boleh menyembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku semuanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku semuanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku semuanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku semuanya. Kau hebat bagiku semuanya. Kau hebat bagiku semuanya. Kau hebat bagiku. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Begitu banyak hal yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Tapi begitu banyak pula dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Supaya kita boleh dilayakkan untuk menjalani daripada hari-hari kehidupan kita dengan pertolongan dan kemurahan. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur. Kami boleh ada sampai pada saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Ampuni kami jikalau kami tidak bisa melihat akan hal itu. Ampuni kami kalau dari mulut kami sulit untuk bersyukur karena keadaan pada saat ini. Bisa membuat kami berteriak, bisa membuat kami menangis. Tapi biarkanlah ajarkan kami. Kami ada sampai pada saat itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada buat kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami kurang bersandar kepada Tuhan. Ampuni kami jikalau kami tidak meletakkan pengharapan kami di tangan Tuhan. Karena kalau kami berharap kepada manusia, kami sama-sama lemah, kami sama-sama tidak kuat. Kami menaruh harapan kami kepada harta benda bisa lenyap begitu saja. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jikalau kami kurang berkomunikasi dengan Tuhan. Ampuni kami jikalau kami kurang dapat berkomunikasi dan membaca firman-Mu. Ampuni kami. Dan biarkanlah pada saat ini Bapa kami datang dengan rasa malu dan hancur. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Layakkan kami Bapa, kuduskan kami. Sehingga kami boleh memuliakan dan meninggikan Engkau dan boleh menjalani hari-hari kami ke depan dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi setiap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah seluruh doa kami. Dan dalam nama Yesus kami mengaku dosa kami dan mendapatkan kami. Biarkanlah kita yang sudah datang kepada Tuhan, kita boleh berseru kepada-Nya. Jikalau ada suatu hal yang menghimpit kehidupan kita datang kepada Tuhan. Dan kita boleh mengatakan, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, para penyelam
Dia Tuhan penolong kita. Oh Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tangan Tuhan, Kau selalu menuntun kehidupan kami. Tunggu langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku Tuhan, pertahanan, dan Kau akan memberikan kepada kemenangan luar biasa. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Lu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Yesus. Mari bersama-sama sebagai orang percaya di sepanjang abad dan segala zaman kita akan meningkatkan pengakuan kita dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan memberikan persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Kita pujikan lagu, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Berkala kita boleh mempersiapkan
hal yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, yaitu kasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukur kita. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Biarkanlah kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan menundukkan kepala, kita akan menaikkan daripada pokok doa syafaat kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk segala anugerah, perlindungan, kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Bapa, dan ajarkan kami dalam hidup kami selalu menaikkan dan melandaskan hidup kami dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Karena itu yang membuat kami semakin kuat untuk kami menjalani kehidupan kami ke depannya. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Karena persembahan yang kami berikan Bapak boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarkanlah persembahan ini Bapak dapat dipakai dalam gereja maupun keluar gereja. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong di tengah-tengah pandemi daripada corona ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi jemaat-jemaat-Mu. Kiranya jemaat-jemaat-Mu juga yang dirumahkan atau yang di PHK, Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka. Di tengah-tengah kesusahan pergumulan mereka, mereka tak melihat kasih Tuhan.
anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Mungkin pada saat ini jemaat-jemaatmu Bapak sulit untuk melihat akan hal itu karena terkait kehidupan. Tapi Tuhan ajarkan kami, iman kami tidak hilang. Biarkanlah iman kami membuat kami semakin kuat. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan menyayangi kami. Dan biarkanlah pada saat ini Bapak, jemaat-jemaatmu pun boleh dapat mengandalkan Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kami bersyukur pemerintahan kami dengan banyak cara untuk dapat menangani daripada pandemi virus corona ini. Biarkanlah Tuhan boleh menolong pemerintahan kami yang tidak mudah untuk mengatasinya. Kalau seluruh dunia pun mengalaminya. Dan biarkanlah pemerintahan kami dengan cara-cara mereka, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan, walaupun banyak hal yang menjadi kekurangan mereka. Tapi kami mendukung pemerintahan kami. Khusus kami di Pulau Lombok ini kami mau mendukung pemerintahan kami. Dengan kami boleh bersama-sama, boleh berada di rumah kami masing-masing. Kami rindu Bapak sehingga pandemi ini boleh selesai. Dan biarkanlah Bapak sehingga apapun yang kami lakukan boleh dapat mengurangi daripada dan juga memberhentikan daripada virus ini. Walaupun kami tahu belum ada vaksin yang ada, tapi kami yakin dan percaya vaksinnya adalah di tangan Tuhan. Vaksinnya ada di Engkau dan Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat ini Bapak kami juga berdoa untuk daripada guru-guru yang ada dan juga untuk para orang tua murid dan juga untuk para murid yang ada. Yang pada saat ini mereka harus melakukan pengajaran dengan online, dengan daring. Tuhan tolong kiranya Tuhan boleh memampukan setiap mereka untuk mereka melakukan daripada pengajaran ini. Sehingga dalam keadaan daring ataupun online, mereka tetap melakukan pembelajaran yang aktif dan mereka boleh dapat merasakan pembelajaran walaupun hanya di rumah mereka. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan dan pertolongan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Yesus dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Winda Andriawan, kami berdoa untuk Ibu Lim Irisa Raditya Chandra, kami berdoa untuk Ibu Sri Rezeki Susilo dan kami berdoa untuk Surya Bagus Putra. Dan Engkau boleh memberkati mereka dalam usia mereka yang baru, mereka tak merasakan kasih Tuhan dan mereka tetap berpaut kepada Tuhan dan tidak meninggalkan iman mereka kepada Engkau. Tapi semakin kuat dan segala sesuatu yang mereka lakukan pada saat itu Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Gloria Choir. Karena persembahan pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hari-hari kita. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku.
kita akan persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama terus tetap memuliakan Tuhan. Kita tahu kita butuh siraman rohani Tuhan, supaya kita dikuatkan Tuhan. Tidak dapat yang bisa kita andalkan, hanya Yesus yang bisa kita. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan akan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Serahkan kepada Gusti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kami boleh beribadah, menaikkan pujian kami, doa-doa kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Kau menolong setiap kami semua, mengurapi kami semua, supaya kami Tuhan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan dengan benar
dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua yang di rumah sehat-sehat saja. Amin. Baik, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini, Roh Kudus menyatakan kebenaran. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari menyimaknya. Yohanes pasal 16 ayat 12 dan sampai 15. Ayatnya yang ke-12 demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang barusan kita baca ini, Yesus menjanjikan Roh Kudus atau Roh kebenaran yang akan memimpin, yang akan menuntun para murid-muridnya ke dalam seluruh kebenaran. Nah, karena Roh yang dijanjikan Yesus adalah Roh yang akan mengatakan segala sesuatu yang akan didengarnya dari Yesus tentunya, dan tentunya apa yang dikatakannya pasti hal yang benar. Kebenaran apa yang akan dinyatakan Roh Kudus kepada murid-muridnya atau kepada murid-murid Yesus? Yang pertama yaitu misi yang akan dilakukan. Misi apa yang dimaksud di sini? Yesus dalam bagian ini berkata bahwa Ia memiliki banyak hal yang belum dikatakan kepada murid-muridnya. Yesus tidak menjelaskan hal-hal yang mungkin belum bisa ditanggung oleh para murid-murid pada saat itu, belum bisa dipahami oleh murid-murid pada saat itu. Perkataan Yesus ini menjelaskan bahwa pekerjaan Allah itu begitu besar dan tidak mungkin segera dipahami oleh murid-muridnya. Maksud besar bagaimana? Di sini dikatakan pasti di benaknya para murid-murid Tuhan Yesus itu belum ada bayangan sebesar apa dan bagaimana melakukannya. Memang betul mereka sudah mengikut Yesus selama 3 tahun. Meskipun murid-murid Yesus ini sudah menjadi anak-anak Allah, sudah melayani bersama-sama Yesus, tetapi untuk memahami bagaimana mengikut Yesus pastilah belum lengkap bagaimana mereka memahaminya. Dalam arti meskipun Yesus menyampaikan semua hal yang akan terjadi, semua hal yang akan dialami oleh para murid-murid, apa yang akan mereka hadapi, apa yang akan mereka jalani, semua hal yang harus dilakukan, semua hal yang harus dilakukan di dalam pelayanannya, mereka tidak akan paham. Kalaupun Yesus menyampaikan semua sebelum naik ke surga, mereka juga pasti bingung. Dan murid-murid mungkin akan berkata, ngomong apa sih Tuhan Yesus ini? Aku tidak ngerti apa yang dimaksudkannya. Nah, mereka belum paham, belum mengerti kira-kira apa yang akan terjadi ke depan ketika melanjutkan pelayanan Yesus. Kalau digambarkan mungkin seperti anak TK yang baru masuk kuliah, masuk sekolah, gurunya pasti akan menjelaskan banyak hal tentang apa yang akan dipelajari. Ketika masuk kelas, anak-anak kita akan berdoa dulu, kita akan belajar membaca, kita akan belajar menggambar, kita akan belajar banyak hal di sini. Nah, mungkin anak-anak pada saat itu belum begitu paham ketika dijelaskan seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan paham.
Oh, yang ternyata menggambar itu seperti ini, menulis itu seperti ini, menyanyi itu seperti ini, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kondisi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mungkin menandakan bahwa pengalaman murid-murid Tuhan Yesus sejauh ini terbatas, sehingga belum memiliki kemampuan untuk memahami apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus nanti yang akan menuntun mereka. Pastinya yang harus dilakukan para murid adalah misi pelayanan yang sudah dilakukan Yesus di bumi ini. Dan murid-murid Yesus harus meneruskannya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Misi apa khususnya yang dimaksudkan di sini, yaitu mewartakan Injil keselamatan. Mungkin ketika Yesus masih para murid, mereka tidak pernah memikirkan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka. Ketika Yesus masih pelayanan dengan ke-12 murid, murid-murid merasa bahwa ada yang diandalkan untuk pelayanan-pelayanan yang mungkin berat, yaitu Yesus. Ketika menghadapi pelayanan yang berat, misalnya mungkin harus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang-orang yang miskin, dan lain sebagainya. Mungkin mereka tidak sanggup, tetapi ketika Yesus ada, mereka mengandalkan Yesus. Ketika Yesus masih ada bersama-sama mereka, maka mereka akan meminta tolong ketika mereka tidak sanggup, yaitu minta tolong kepada Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya di dunia ini, maka para muridlah yang akan melanjutkan pelayanan di dunia ini. Secara fisik memang Yesus meninggalkan mereka, tetapi Yesus memberikan penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menyatakan apa yang Bapa katakan dan Yesus katakan untuk dilakukan Roh Kudus dan murid-muridnya, dan juga kita semua sebagai umat-umat Allah. Roh Kuduslah yang akan memampukan para murid Yesus untuk melanjutkan atau meneruskan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu mewartakan Injil ke seluruh dunia. Roh Kuduslah yang akan menolong para rasul untuk bagaimana mengajar. Kita bisa membacanya dalam Yohanes 14 ayat 26. Bagaimana bersaksi terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 16, dan juga bagaimana memuliakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-14. Kita sebagai orang percaya juga sudah menerima Roh Kudus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal, kita sudah menerima Roh Kudus. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, apakah yang sudah kita ajarkan? Apakah kita sudah bersaksi tentang Injil anugerah Allah yang sudah kita terima kepada orang lain? Apakah kita sudah hidup memuliakan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita? Yang dimaksud mengajar di sini tidak harus kita menjadi guru, kemudian mengajar di dalam sekolah, kita memberitakan apa tentang Yesus ke anak-anak, tidak harus. Tetapi kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan keluarga besar kita. Kita bersaksi juga melalui perbuatan kita, tindakan kita. Bagaimana kita bisa menghargai, menghormati orang lain, mencintai, mengasihi orang lain, dan juga bagaimana kita bisa mendahulukan orang lain. Dan kita juga bisa memuliakan Tuhan melalui kesaksian hidup kita hari lepas hari. Kemudian yang kedua, yaitu tantangan yang akan dihadapi para murid-murid dan juga kita semua di dalam pelayanan. Sebagai murid Yesus yang harus meneruskan apa yang dikerjakan Yesus di dalam dunia ini, pasti tidak mudah, pasti banyak tantangan yang akan dihadapi murid-muridnya dan juga termasuk kita pada saat ini. Oleh sebab itu, Yesus sudah memberikan pesan bahwa Yesus akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menuntun mereka, menolong mereka, memampukan mereka, memberikan kekuatan, keberanian untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang sudah dipercayakan kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap kita semua. Tantangan yang akan dihadapi bisa berasal dari internal, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, atau orang-orang yang terdekat dengan kita.
Ada juga tantangan eksternal, mungkin dari orang-orang atau golongan atau mungkin kelompok yang tidak suka terhadap kita atau terhadap segala sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan pengabaran Injil. Atau bisa juga tantangan dari kuasa roh jahat. Tentunya kita juga tidak bisa menghindari hal ini. Seperti ketika Tuhan Yesus masih pelayanan di dunia ini bersama-sama dengan muridnya. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Bahkan Yesus setelah berpuasa 40 hari, 40 malam dicobai iblis selama 3 kali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selama kita pelayanan di dunia ini akan banyak tantangan-tantangan yang akan terus kita hadapi. Bukan hanya pada saat murid-murid Tuhan Yesus melayani, tetapi pada zaman kita ketika kita melayani, tantangan itu akan terus datang sampai Tuhan datang kedua kalinya, akan terus ada tantangan. Karena kuasa roh jahat, kuasa roh iblis akan terus gencar untuk menggoyahkan iman kita. Kuasa roh jahat akan terus merongrong kita, membuat kita jatuh dan terkadang mendakwa kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak melayani Tuhan. Dan seringkali iblis membawa kita ke dalam kehidupan masa lalu kita, hidup dalam dosa, hidup yang tidak berkenan. Kita dibawa kepada kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita melayaninya. Tuhan ingin supaya kita menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Tetapi seringkali kita ini merasa tidak layak untuk melayani. Seringkali ini kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Kita mau aman, kita tidak mau menghadapi tantangan. Seringkali kita tidak mau menderita dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Sehingga ketika ditunjuk, ketika diajak pelayanan, pasti akan mempunyai sejuta alasan untuk tidak mau melayani. Sehingga orang-orang yang melayani, ya itu saja. Hamba Tuhan yang melayani, ya itu saja. Tidak ada yang lain. Yang lain hanya sebagai penonton dan sebagai pengkritik. Kurang ini, kurang itu, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau tiba saatnya untuk ditunjuk, untuk pelayanan, alasannya, aduh, saya masih mau begini, aduh, saya masih mau begitu. Banyak sekali alasannya. Nah, saudara, hati-hati, jangan sampai kuasa iblis bekerja melalui setiap diri kita. Saya tidak menghakimi yang mungkin tidak mau melayani, mungkin ada alasan tidak berani atau belum berani atau mungkin tidak bisa. Tapi pelayanan tidak harus tampil di depan, tidak harus dilihat banyak orang. Ada pelayanan yang tidak terlihat, yaitu pelayanan doa. Mungkin melayani sebagai pendoa syafaat tidak apa-apa. Mendoakan orang-orang yang ada di garis terdepan di dalam pelayanan Tuhan, itu sangat penting. Jangan sampai kita tidak mau terlibat pelayanan, kemudian kita kritik sana sini, tidak membangun sama sekali. Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah orang-orang berdosa. Jangan sampai kita tambahi dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak membangun orang lain dan tidak membangun diri kita sendiri. Kita tidak menjadi berkat, malah kita menjadi batu sandungan. Ada beberapa berarti lebih dari 1 atau lebih dari 2 orang. Saya tanya, maukah kamu menjadi hamba Tuhan? Dan apa jawabnya? Aduh saya tidak mau menjawab iya atau tidak. Saya takut nanti kalau saya jawab iya, ternyata saya tidak menjadi hamba Tuhan. Kalau jawab tidak, ternyata saya menjadi hamba Tuhan. Saya takut, saya tidak mau bilang. Ada juga yang bilang, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan, karena menjadi hamba Tuhan itu makan api, bilangnya seperti itu. Sebenarnya sebagian orang sadar bahwa menjadi hamba Tuhan itu sangat sakral, tetapi ya seperti itu yang terjadi. Ada ketakutan tersendiri ketika mereka didorong untuk menjadi pelayan Tuhan, khususnya menjadi hamba Tuhan. Mereka mempunyai ketakutan. Dan memang tantangan itu banyak dan sulit. Tuhan Yesus pun ditolak dari asalnya sendiri. Jadi mari kita tetap setia melayani Tuhan. Kita yang sudah melayani, mari kita tetap setia. Tantangan, rintangan pasti akan kita hadapi.
Kita tidak bisa menghindarinya, kita akan melaluinya, melewatinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jangankan kita manusia, Tuhan Yesus pun yang adalah Tuhan menghadapi tantangan yang sulit di dalam setiap pelayanannya. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang tidak mau menjadi hamba Tuhan karena mereka tidak mau menghadapi tantangan, karena mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Mungkin ada alasan-alasan lain lagi mereka tidak mau. Dan biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh kebenaran itu yang memimpin menuntun setiap kehidupan kita yang menjadi orang percaya, kita yang sudah melayani. Mari kita tetap setia melayani Tuhan karena Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menegur, yang mengingatkan setiap kami semua. Tuhan, tolong kami untuk menjalani kehidupan ini. Tidak mudah Tuhan, banyak tantangan-tantangan kehidupan yang harus kami lalui, yang harus kami lewati. Kami sebagai orang-orang yang terbatas, kami membutuhkan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin, menuntun kami, sehingga Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong dan memampukan untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tidak tahu sampai kapan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi yang Tuhan mau adalah untuk kita boleh mengamini dan mengimani daripada firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kita juga tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani hari-hari ke depan dengan orang-orang di sekitar kita dan juga dengan keadaan pada saat. Karena Dia, Bapa kita, mengenal kita lebih daripada siapa. Bapa
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doxologi. Kita berdoa. Kiranya pujian kami menyenangkan akan hati Tuhan. Firman Tuhan boleh menguatkan iman Tuhanian kami, untuk kami bertumbuh dan kuat, dan kami boleh menetapkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Dan biarkanlah ketika kami menjalani kehidupan ini dengan pimpinan dan penyertaan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.